Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya harapkan mudah-mudahan teman-teman saudaraku semua dimanapun berada, para peternak ikan gabus, para pembudidaya ikan, dan semua saja yang melihat tayangan ini mudah-mudahan tetap sehat, stay at home, gak usah kemana-mana. Dalam kondisi sekarang ini yang penting kita saling menjaga. Dengan kita berdiam di rumah, ya ngurusi ikan lah. Kalau yang peternak ikan itu sudah membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Masih dengan saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar dunia ikan gabus ya. Pertanyaan yang pertama dari Freddy ya. Dari Freddy ini yang ada di Jambi ya. Saya sudah pernah membeli indukan dari tempat Bapak Suwandi ya. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah bertelur. Wah, ikut seneng ini Mas ya. Jadi cuma kok setiap saya memijahkan setelah benih itu usia 2 minggu, kok mulai banyak yang mati Pak. Bagaimana solusinya? Dari 2 kali penetasan ini, rata-rata setelah menginjak usia 2 minggu saya masih belum bisa untuk merawatnya, banyak yang mati. Bahkan saya menggunakan cacing sutra. Terima kasih Pak Suwandi, mohon solusinya. Jadi kalau misalkan sudah bertelur, kemudian dari proses pemijahan sudah berhasil kan, sudah berhasil memijahkan, kemudian saat merawat dari 0 sampai 1 minggu, kemudian setelah masuk 2 minggu itu sebenarnya malah gampang loh ya. Sebetulnya malah gampang kalau sudah menginjak 2 minggu, sudah ke sana itu sudah enak. Yang justru sulit itu kan merawat dari larva, dari telur ke larva sampai umur 1 minggu, itu yang banyak terjadi masalah buat teman-teman yang baru mulai memijahkan. Tetapi begini yang ingin saya sampaikan, bahwa mungkin masnya ya dari sisi pakan coba ya. Jadi kalau misalkan di situ menggunakan cacing sutra ya, kemudian tidak ada pakan lain, coba sekarang ikuti saran saya ya. Jadi pakan cacing sutra itu kan mungkin cari dari alam ya kan, cari dari alam. Kemudian dalam proses pemberian makan kan tidak disterilkan dulu ya, kadang membawa virus, membawa bakteri ya, dimana cacing sutra itu kan hidupnya di limbah-limbah, comberan-comberan, limbah rumah tangga, limbah selokan ikan mati, limbah rumah sakit, kadang limbah wah yang gak karu-karuan itu ya. Itu alangkah baiknya sebelum diberikan itu beli cairan itu antivirus, antibakteri, itu direndamkan. Banyak kok di toko-toko pakan atau toko pertanian itu beli obat antivirus, bakteri atau antiparasit, cacingnya direndam sebentar, kemudian setelah itu baru diberikan. Nah, itu juga bisa menghindari adanya kematian massal. Karena kan larva seperti itu rawan sekali ya, masih umur 2 minggu. Kemudian bisa juga untuk benihnya itu kan saya kan nggak tahu lokasinya Mas Freddy ini yang ada di Jambi. Air hujan, nah coba ini ya, air hujan ini juga bisa berpengaruh apabila memang batas atas pembuangan itu tidak pas permukaan air. Jadi kalau air hujan banyak yang tertampung juga resikonya besar, kematiannya juga tinggi. Kalau batas atas airnya itu sudah peres atas sehingga pembuangan air hujan masuk bisa keluar, itu mungkin akan mengurangi, tidak banyak masalah ya. Silahkan nanti dicoba, mana yang apa yang saya sampaikan ini hanya perkiraan karena saya berdasar pengalaman saya dalam budidaya ikan gabus ya. Silahkan nanti dicoba, tapi sudah umur sampai 2 minggu itu sudah bagus ya. Oke, makasih Mas Freddy. Kemudian dari Pak Junianto yang ada di Muntilan, saya ingin tanya Pak ya, untuk komunikasi saya pengen tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus, masalah pembesaran. Adakah Pak semacam grup untuk kami bisa bergabung di dalamnya sehingga kami bisa mendapatkan informasi tentang budidaya ikan gabus secara detail dan kontinu? Kalau bicara masalah grup itu sebetulnya dulu pernah kita bikin grup ya.
2 kali ya bikin grup, cuma memang yang 2 kali itu sempat kita off-kan lagi. Kemudian sekarang kalau memang mau masuk di grup itu ada grup untuk kita semua, siapapun boleh masuk di situ. Ada namanya Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia, APIKIN. Nah, silahkan masuk situ. Di situ cuma memang untuk aturan yang baru ini yang kita terapkan di asosiasi ini, memang di situ yang baku tidak boleh beriklan, tidak boleh berjualan. Ya, yang penting di situ adalah wadah kita untuk saling bertukar pengalaman, bertukar komunikasi, bertukar tentang masalah ikan gabus demi kemajuan bersama. Ya, di sini kita maju bersama untuk kesuksesan kita bersama. Tidak boleh jualan, tidak boleh beriklan. Mau memberikan tips ataupun masukan bagaimana cara budidaya yang baik atau hal-hal yang lain, pembesaran, pembibitan, ya bahkan mau tanya jawab di situ silahkan, bebas saja kepada sesama anggota. Ya, langsung masuk di kirim nama sama alamat ke nomor saya, nanti akan kita masukkan ke dalam grup. Ya, syarat utamanya warga Indonesia, kemudian serius membudidayakan ikan gabus, kemudian sudah mulai membudidayakan ikan gabus. Itu syaratnya. Ya, tidak ada biaya. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Indarto yang ada di Pati, ya. Saya pernah beli bibit ikan gabus 5.000 ekor di tempatnya Bapak Suwandi. Sekarang sudah berusia 5 bulan. Ya. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus sejak pertama sampai usia 5 bulan. Tidak ada kematian yang berarti, ya. Kalau cuma sekitar 3-5 ekor itu wajar. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Suwandi, untuk proses nanti pasca panen ini bagaimana? Apakah saya mengantar ke tempat Pak Suwandi ataukah tempat Pak Suwandi mengambil ke tempat saya? Terima kasih Bapak. Kalau untuk masalah pasca panen pada mitra-mitra kita yang memang sudah membeli benih dari sini, nggak usah khawatir, nanti armada dari sini akan menjemput ke Pati. Ya, sesuai dengan jaraknya awal kita informasikan minimal 5.000 ekor untuk sampai ke Pati, nanti panennya langsung kita jemput ke alamat. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah panen, yang penting ikannya nanti dirawat yang baik. Untuk proses pemangkutan sudah kita nanti akan ngangkut, nanti proses pembayaran langsung di tempat dibayar cash, ya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi ini dari Bapak Pujianto, ini yang ada di Jakarta. Pak Suwandi meminta informasi untuk harga ikan konsumsi sampai saat ini, apakah stabil, apakah naik turun, apakah bisa diharapkan akan naik terus, bagaimana Pak? Saya baru mau mulai budidaya ikan gabus, khawatir harganya nanti turun. Jadi kalau harga, ya, masalah harga ikan gabus sampai hari ini itu kita amati, ya, sejak saya membudidayakan ikan gabus menjadi pengepul ikan gabus sampai hari ini tuh relatif tidak turun, ya. Dari saya ngepul 12 tahun yang lalu 17.500, kemudian naik lagi, sekarang pengepul sudah rata-rata di angka 50 sampai 70.000. Ya, jadi kalau saya lihat grafiknya sejak saya budidaya di awal sampai sekarang itu tidak turun, malah cenderung pelan-pelan naik, ya. Jadi itu ya, teman-teman semua yang bisa saya jawab untuk hari ini, sesi hari ini. Ya, ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan mengupas masalah tentang ikan gabus. Teman-teman yang ada masalah ikan gabus sebisa mungkin akan saya jawab. Pertanyaan yang masuk yang belum terjawab, pertanyaannya nggak usah khawatir, nanti ikuti terus channel ini, semuanya pasti akan saya jawab. Ya, sekian dari saya Suwandi, tetap di channel Dunia Ikan Gabus. Sukses untuk kita semua, sukses untuk teman-teman, dan tetap jaga diri keluarga dari COVID-19, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.